indeks literasi kita rendah. Oke. Dengan demikian ada kebijakan saya untuk mewajibkan bagi siswa SMA boleh lulus kalau dia sudah membaca 20 judul buku. Kita ingin supaya apa yang dia baca itu betul-betul mampu dia terapkan, mampu dia pahami. Kan tidak hanya dibaca tapi harus dipahami. Saya wajibkan 1 hari ada di perpustakaan untuk membaca berbagai literatur. Gurunya juga? Gurunya juga. Okay. Karena kalau gurunya tidak membaca, dia tidak bisa evaluasi hasil bacaan siswanya. Betul. Kunci kalau kita ingin menggaih masa depan, perbaiki pendidikan. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di Nusaraya. Bersama saya kali ini Jessica Emanuela, dan kali ini kita happy banget nih ditemenin sama Bapak Suhardi Duka, Gubernur Sulawesi Barat. Apa kabar nih Bapak Suhardi? Alhamdulillah sehat, Jessica. Sehat ya, Pak, ya. Tadi jalan dari mana Pak? Langsung dari Sulawesi Barat? Ya, tentu dari Mamuju, Makassar, kemudian Jakarta. Baru hari ini Pak? Kemarin. Oh kemarin. Gimana Jakarta Pak suasananya? Ya, begitulah hujan. Dan kalau Jakarta hujan pasti macet. Betul banget sih Pak. Tapi Jakarta tetap menjadi daya tarik tersendiri. Oh iya. Oke, ya sama Sulawesi Barat juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, Bapak mungkin kita langsung mulai aja, kita mau langsung tanya-tanya ya Pak ya. Kalau yang Jess tahu ya Pak, yang Jess ingat gitu, dulu kan Bapak sempat coba mencalonkan diri di 2017 ya? Iya. Terus kan waktu itu belum sempat berhasil gitu ya Pak. Terus apa sih emangnya motivasi Bapak atau apa yang membuat Bapak bisa bangkit lagi gitu dan mau lagi gitu? Ya, prinsip saya kalau Anda jatuh, jangan tunggu orang yang membangunkan Anda. Anda harus bangun sendiri dan mencoba lagi. Dan saya kalah waktu itu, kemudian saya introspeksi, kemudian saya mencoba bangun usaha, kemudian 2019 saya masuk DPRI. Jadi kekalahan itu bukan menjadi kiamat bagi saya. Dan kita harus seperti itu. Ya. Luar biasa Pak, berarti memang ya udah gitu ya. Okay. Dan setelah 2004 saya di DPRI, saya banyak mendapatkan pengalaman yang begitu besar. Banyak link dan akhirnya kembali ke daerah. Betul, kembali ke memang kampung halaman ya Pak ya? Kampung halaman kembali sebagai ya tuntutan pengabdian. Oke Pak, Bapak sebagai putra asli Sulbar berarti kan Pak? Kelahiran di Mamuju, betul. Kan juga Bapak sudah 2 periode memimpin di Mamuju waktu itu ya Pak ya? Pasti Bapak punya ya kedekatan emosional lah dengan Mamuju gitu, dengan daerah ini gitu ya Pak. Kalau boleh tahu nih Pak, apa sih yang paling bikin Bapak resah atau Bapak ingin benahi gitu di Sulawesi Barat? Yang pertama tentu setiap pemimpin ingin melihat rakyatnya sejahtera. Dan kalau kita lihat data ekonomi kita, bahwa memang Sulawesi Barat itu masih double digit dia punya kemiskinan. Artinya masih menjadi beban nasional, sedangkan nasional sudah di angka 8%. Nah, obsesinya itu. Yang kedua, kita ingin supaya daerah ini sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Mampu menumbuhkan potensi dirinya, potensi yang alamnya, dan potensi masyarakatnya. Itu jadi terjadi link and match antara potensi alam dengan potensi sumber daya manusianya. Yang akan melahirkan suatu produk, meningkatkan PDRB, dan akhirnya bisa meningkatkan pertumbuhan. Dan yang kita harapkan setelah pertumbuhan ada, maka bisa menetes menurunkan angka kemiskinan. Kira-kira itu. Iya Pak. Bapak, tapi kan tadi sempat bahas tentang berarti yang ingin Bapak perbaiki permasalahan kemiskinan gitu ya Pak. Emang apa sih pengaruh terbesar persoalan kemiskinan ini? Ya, kemiskinan ini sumber dari segala masalah. Karena stunting juga itu diakibatkan oleh kemiskinan. Semuanya ada di situ.
Sehingga dengan demikian kita harus bagaimana supaya produktivitas rakyat itu bekerja. Karena kultur masyarakat kami itu rajin sebenarnya. Hanya peluangnya saja yang lebih sulit karena berbagai kebijakan-kebijakan yang ada pada pemerintah yang tidak semuanya mendukung proses itu. Sehingga dengan demikian kehadiran seorang gubernur bisa mengubah itu, bisa menciptakan pemerataan yang lebih adil, ya, bisa menyempitkan gap Gini rasio masyarakat kita, dan pada akhirnya ada rasa yang diharapkan oleh masyarakat untuk mengangkat derajatnya. Baik, oke Pak. Masih di kemiskinan itu apa sih yang membuat masalah ini sulit selesai sebenarnya Pak? Ya, selain masalah kebijakan tadi tapi memang pemerintah harus fokus. Nah, sekarang ini saya membuat satu kebijakan dengan satu program, yaitu program Pasti Padu. Gimana itu Pak programnya? Program Pasti Padu ini kita memetakan untuk tahun ini kita coba-coba sampai dengan 100 desa. Kita petakan di mana masalah pokoknya, by data betul, by name, by address dan lain sebagainya. Kemudian kita intervensi. Ada dua yang menjadi pokok intervensi di situ. Yang pertama adalah kemiskinan ekstrim, ya. Yang kedua adalah masalah stunting. Ya, walaupun yang lainnya juga ikut, ya, termasuk persoalan kawin dini, itu semua kita akan selesaikan. Tapi yang utama stunting dengan kemiskinan ekstrim. Nah, kita intervensi betul. Kalau kemiskinan ekstrimnya itu kita intervensi dalam berbagai bentuk. Katakanlah kita kasih untuk konsumsi, ya, kita kasih beras, kita kasih apa. Kemudian juga kita analisa kira-kira dia punya passion di mana. Kalau dia petani, dia bertaninya cocok apa kira-kira. Kita drive untuk ke sana. Kemudian stuntingnya kita jaga betul. Asupan gizinya. Kemudian ibunya. Kemudian kita evaluasi terus per minggu, per bulan. Sehingga dengan demikian pencegahannya itu lebih. Kalau emangnya sudah stunting, ya boleh buat kita perbaiki. Kalau belum, kita cegah. Dengan demikian, saya ingin di tahun 2025-2026 itu miskin ekstrim tidak ada lagi di Sulawesi Barat. Karena target kami setiap tahun menurunkan angka kemiskinan 1% satu tahun. Jadi kira-kira 5 tahun saya punya masa jabatan, angka kemiskinan turun 5%. Jadi kalau 5% berarti kira-kira sisa 6% kemiskinan pada saat saya keluar dari gubernur. Itu kira-kira. Setelah data yang Bapak bilang tadi, dilihat apakah yang dia miskin atau stunting atau lain-lain, itu bantuan yang Bapak berikan bentuknya apa tuh Pak? Ada dua intervensi. Ada 60 desa, pemerintah yang intervensi. Tapi ada sekitar 40 desa, itu melibatkan swasta. Jadi semua pengusaha yang ada di Sulawesi Barat itu kita ajak. Kau mau? Kira-kira ini intervensinya, pelajari. Saya mau Pak, oke kita MOU. Jadi ada sekitar 40 desa yang ditangani secara mandiri oleh pihak swasta yang ada di di Provinsi Sulawesi Barat. Jadi kita tidak sendiri. Dengan demikian terjadi kerjasama yang baik antara. Karena saya kasih tahu swasta, saya bilang, masa kau sendiri yang kaya? Kamu sendiri yang kaya tidak enak dong. Perasaan kaya di tengah dikerumuni oleh orang yang miskin. Dengan demikian mereka mau, dan itu sudah jalan. Baik Pak. Berarti, tapi kalau yang di cover oleh Pemprov itu 60 desa. Iya, 60 desa itu apakah dana dari Pemprov cukup? Dana dari Pemprov, kemudian kita juga kerjasama dengan kabupaten. Karena yang menentukan desanya itu kabupaten. Nah, kamu loh, saya mau intervensi 60 desa, masing-masing kabupaten 10. Jadi kabupaten menentukan. Maka seluruh OPD saya masukkan program di situ. Sosial apa dimasukkan, ini apa dimasukkan. Kalau dia sanitasi berarti dinas kesehatan atau PU perbaiki dia punya sanitasi. Kalau masalah air minum dia perbaiki, PU turun masalah perbaiki air minum.
dan semua institusi masuk di situ. Dan itu saya lihat sangat efektif untuk menurunkan angka kemiskinan, khususnya untuk miskin ekstrim. Ya, walaupun memang ada sekitar 400 desa, tapi kan kita harus bertahap. Maunya sih saya selesai 1 tahun. Ya. Tapi kan kemampuan APBD kita tidak cukup untuk itu. Jadi cukup bertahap 60 desa, 100 desa. Ya 400 desa kira-kira 5 tahun selesai lah. Iya, semoga ya Pak ya. Iya. Pak, tantangan dalam program ini apa sih Pak yang Bapak rasakan semenjak berjalan ya programnya? Kendalanya? Iya, kendalanya. Saya tantangan kira terbesarnya. hampir saya melihat tidak ada kendala sih. Karena saya padukan orang-orang yang berada di yayasan, yang berada anak-anak muda yang punya karakter dan punya minat untuk membangun daerah. Saya mix dengan pejabat-pejabat pemerintah provinsi. Jadi ada kerjasama yang baik. Jadi tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tapi saya ikutkan LSM, saya ikutkan mahasiswa untuk memikirkan bersama. Sistemnya dibuat, ya akhirnya terjadilah sistem dan kita namakan Pasti Padu, program Pasti Padu. Karena kita kasih masuk padunya itu karena ini program tidak boleh sendiri. Harus kita ikutkan semua orang yang ingin terlibat dalam ini kan amal, ya kan? Ya, betul Pak. Ini amal karena orang semua mau beramal, ya ayo kita beramal sama-sama, kira-kira gitu. Oke, Pak. Kalau tadi kita udah ngomongin program Bapak tentang kemiskinan, terus kalau mau ekonomi warganya kuat, itu kan pasti UMKM juga harus jalan ya Pak ya, betul ya. Terus gimana sih strategi Bapak untuk mendukung UMKM di Sulbar gitu supaya bisa lebih naik? Iya. Jadi saya punya program 1000 UMKM setiap tahun. Oke. Ya. Jadi yang pertama kita analisis, ternyata di Sulawesi Barat itu produknya sudah bagus. Oke, apa tuh Pak? Berbagai macam. Apakah itu kerupuk ataukah apa macam-macam, kopi, pokoknya macam-macam produk. Yang saya dengar ada coklat, kakao, iya, kopi, kakao, kopi apa semua sudah bagus produknya, rasanya sudah bagus. Hanya kelemahannya 2, di kemasan dengan pemasaran. Oke. Nah, olehnya itu kita intervensi. Kita intervensi, kita perbaiki kemasan, ya. Kemudian kita didik mereka di pemasaran digital. Olehnya itu UMKM saya itu semua bermain di startup, bermain di TikTok dan lain sebagainya. Dan ternyata pasar online itu jauh lebih besar ketimbang dengan pasar. Betul. Iya. Jadi dengan demikian saya kerjasama dengan Bank Indonesia dan bank-bank yang lain karena tidak kan mereka juga punya program dan tanggung jawab yang sama dan kita padukan akhirnya saya lihat efektivitasnya bagus. Dengan demikian UMKM mulai tumbuh. Dan saya melihat bahwa UMKM ini kalau dibina dengan bagus itu bisa meningkatkan 1% pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Betul. Dan apalagi kebijakan Pak Prabowo kemarin dengan memberikan KUR UMKM itu hanya bunga 3%, saya kira ini cukup mendorong ya. Cukup mendorong pertumbuhan dan membantu UMKM di daerah. Dan saya juga ikut kemarin menyaksikan kurang lebih 1000 UMKM transaksi penyaluran dana KUR bagi mereka dari berbagai bank, termasuk dari Pegadaian. Nah, itu. Jadi saya melihat dengan kebijakan Pak Presiden terhadap bunga murah hanya 3%, kan dulu 6% kan, diturunkan lagi menjadi 3%, saya kira ini cukup berpengaruh kuat. Iya. Oke, Pak, respon dari masyarakat gimana Pak sama program Bapak yang UMKM ini tadi? Bagus, iya. Mereka. Saya dalam 1 tahun kemarin 2 kali saya adakan. Saya adakan semacam pameran, semacam apa namanya pertunjukan, macam-macam. Apa namanya malam UMKM. Itu 1 minggu. Dan itu dari tenan yang kami siapkan, ya kurang lebih 200 tenan, masih banyak pendaftarnya di luar yang berdagang di luar tenan. Itu artinya UMKM-nya tumbuh. Dan tenannya itu tidak gratis loh. Dia bayar mereka.
Itu artinya bahwa mereka punya kemampuan sudah untuk membayar tenan dan setelah di dalam menjual dia punya barang-barang semua, dia bisa untung. Itu artinya mulai ada kekuatan dari mereka. Jadi tidak seluruhnya bergantung pada pemerintah. Tapi kita bikinkan saja satu kegiatan kanal, dia bisa masuk sendiri. Itu sudah mulai bagus. Oke Pak. Pak, tadi kan kita udah banyak bicara soal kemiskinan, ekonomi, itu nggak pasti nggak lepas dari SDM yang baik gitu ya Pak ya. Jadi kita sekarang mungkin mau ngomongin pendidikan di Sulawesi Barat Pak. Kalau pendidikan di Sulawesi Barat itu gimana sih kondisi sekolah-sekolah di Sulawesi Barat pada saat ini Pak? Ya, kalau secara umum sih sedikit tertinggal kita di sektor itu. Ada berapa sekolah Pak di Sulawesi Barat? Oh banyak. Yang kan pendidikan ini kan 3 tingkatan. Iya. SD, SMP, pendidikan dasar itu kabupaten. Kemudian menengah ada di kami, pendidikan tinggi ada di Jakarta. Ya, kalau saya bicara pendidikan secara umum di Sulawesi Barat, memang kami sedikit tertinggal. Tapi saya melihat bahwa kita perlu intervensi. Utamanya gurunya harus ditingkatkan dia punya kualitas, kemudian juga siswanya. Karena kalau gurunya baik, ya tentu siswanya juga baik. Setelah saya lihat juga indeks literasi kita rendah. Dengan demikian ada kebijakan saya untuk mewajibkan bagi siswa SMA boleh lulus kalau dia sudah membaca 20 judul buku. 20 judul buku. Ini hanya untuk SMA Pak? SMA, SMK, iya. Di dalamnya ada 2 buku yang harus wajib dia baca, yaitu buku Perjuangan Andi Depu dan buku Perjuangan Baharudin Lopa, seorang pendekar hukum Indonesia. Jadi lain sisi rehabilitasi sekolah itu sudah diambil alih pusat. Saya melihat bahwa tidak salah sih, hanya kan kadang-kala juga apakah pusat melihat secara menyeluruh. Mana bangkunya yang kurang, yang rusak, banyak kelasnya yang rusak. Ini kan tidak. Tapi apapun namanya, sepanjang itu kebijakan pusat dan ingin memperbaiki daerah, saya welcome saja. Tapi yang jelas bahwa kunci kalau kita ingin menggaih masa depan, perbaiki pendidikan. Betul sih Pak, setuju. Dan sekarang ini saya arahkan pendidikan khususnya pada SMK supaya link and max. Artinya supaya hasil luaran SMK itu bisa bekerja langsung. Saya juga ingin menjalin kerjasama dengan pemerintah Jepang. Supaya alumni yang dihasilkan oleh perguruan tinggi di Sulawesi Barat itu khususnya perawat itu bisa bekerja di Jepang. Di Jepang. Iya. Ada Pak yang udah. Ada. Persyaratannya mereka hanya satu aja. Yang penting bisa bahasa Jepang sedikit. Iya. Jadi sekarang ini saya kasih 1 semester untuk bahasa Jepang. Les dulu gitu ya, 1 semester ya. 1 semester. Pak, apa dampak positif yang diharapkan sih dari program yang 20 buku ini tadi Bapak bilang? Ya, pertama kita kembali kepada budaya literasi. Ya, tidak ada negara yang maju tanpa membaca. Budaya membaca ini semakin kurang kita diterpa oleh teknologi, utamanya gadget kita, handphone dan lain sebagainya, semuanya sebab visual dan kita melupakan membaca. Olehnya itu budaya ini harus. Itu. Yang kedua tentunya kita ingin supaya apa yang dia baca itu betul-betul mampu dia terapkan, mampu dia pahami. Kan tidak hanya dibaca tapi harus dipahami. Dan sekarang ini saya sudah bisa evaluasi di setiap sekolah dengan menggunakan aplikasi yang ada. Saya bisa pantau siswanya ini sudah baca berapa buku, kemudian gurunya juga. Saya wajibkan 1 hari ada di perpustakaan untuk membaca berbagai literasi. Gurunya juga? Gurunya juga.
Oke. Karena kalau gurunya tidak membaca, dia Betul tidak sih. bisa evaluasi hasil bacaan Betul, siswanya kan. betul. Nah, itu. Pak, tadi Bapak mention yang ada 2 buku yang wajib. Iya. Itu apa tuh, Pak? Buku apa? Yang pertama adalah mengangkat gender, ya. Bahwa perempuan pun bisa menjadi seorang pahlawan, Oke. bisa mengangkat senjata, dan itu dibuktikan dengan Andi Depu. Nah, Andi Depu itu seorang perempuan dari Mandar. Yes. Dia adalah panglima pasukan. Dia pemimpin pasukan untuk melawan Belanda. Ya. Karena itu sekarang dia menjadi pahlawan nasional. Nah, itu artinya bahwa perempuan harus. Yang kedua, sekarang ini penegakan hukum yang lemah kita Indonesia ini. Ya. Dampaknya banyak penyimpangan, ada korupsi dan lain sebagainya. Kita butuh seorang pendekar hukum. Bagaimana hukum ditegakkan. Oleh itu perjuangan seorang pendekar hukum Indonesia itu adalah Barudilopa. Barudilopa itu kita tahu bahwa integritinya tidak bisa dibeli. Nah, yang ketiga ingin juga saya dampaknya adalah anak-anak Sulawesi Barat itu tidak minder. Oke. Iya. Dia juga harus punya percaya diri bahwa kita juga bisa menjadi pahlawan nasional, bisa menjadi tokoh nasional sejauh kita betul-betul memiliki integritas yang tinggi. Yes. Itu yang kita harapkan. Betul Pak, setuju. Antusiasme program Bapak ini gimana? Anak-anaknya maksudnya ya? Soalnya kan biasanya anak-anak tuh agak, ya mungkin beberapa ya Pak, agak malas membaca gitu loh. Ya kan cuma ya udah sekolah gitu. Terus antusiasme dari mereka seperti apa Pak? Ya pada awalnya memang tidak ada, perpustakaannya jelek. Terus supply buku dari? Oh iya, kita suplai buku, kita perbaiki perpustakaan, kita kasih AC perpustakaannya. Wah. Ya pada akhirnya anak mulai tertarik, ya mulai nyaman di perpustakaan. Tapi kalau sudah keringatan di perpustakaan dan lain sebagainya tidak bisa. Jadi untuk bisa mewujudkan itu, maka kita infrastrukturnya kita perbaiki. Iya, lingkungannya nyaman dulu, perpusnya nyaman, enak, iya, lengkap ya Pak ya. Betul. Ini kesiapan program Bapak ini gimana sih? Akses dan fasilitasnya membaca untuk mendukung kegiatan ini selain yang AC, selain ruangannya. Pada awalnya saya hanya himbauan. Tapi setelah saya melihat bahwa ini sangat penting, maka saya jadikan peraturan. Jadi sudah menjadi peraturan gubernur, landasan hukumnya sudah ada, dan bahkan buku-buku itu selain kita adakan, juga diadakan di sekolah, banyak hibah dari beberapa penerbit di Indonesia. Jadi hibah-hibah dari penerbit itu cukup saya terima langsung di kantor gubernur. Oke, Bapak, menurut kalau dari Bapak nih tolak ukur keberhasilan kebijakan Bapak ini yang minimal membaca 20 buku ini bagi siswa SMA SMK apa sih Pak? Ya, tentu kita evaluasi nanti. Karena nilai rata-rata lulus di setiap sekolah itu harus kita tingkatkan. Iya betul. Selain itu juga sekarang ini setiap satu semester saya evaluasi mata pelajaran apa yang rendah. Nah, pada saat kita tahu bahwa ada 3 mata pelajaran yang rendah, maka pada saat itu juga seluruh guru-gurunya kita kembali training. Nah, kita perbaiki sistem mengajarnya, kita tingkatkan kualitas mengajarnya, kemudian kita kembalikan ke siswanya, supaya yang tadinya 3 mata pelajaran ini paling rendah di satu sekolah secara umum ya bisa naik. Nah, setelah ini naik, mata pelajaran apa lagi kita evaluasi lagi. Nah, kira-kira begitu cara sistem evaluasinya. Pak, kalau kesehatan, kira-kira program Bapak ada apa untuk kesehatan di Sulawesi Barat? Kami Sulawesi Barat itu menjadi prioritas. 6 kabupaten, 1 provinsi, kita UHC. Nah, artinya UHC itu seluruh penduduk kita tanggung. Ya. Tentu UHC itu selain PBI yang ditanggung oleh pemerintah Jakarta, ada yang setengah miskin, kita tanggung juga. Ya. Tanggung gimana itu Pak? Artinya kita bayarkan, kita subsidi BPJS-nya. Jadi kita kerjasama dengan BPJS untuk menjamin jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Barat.
Nah itu, jadi dengan demikian masuk rumah sakit saya semua tidak ada masalah. Iya, semua pasti dilayani di rumah sakit. Oke, Bapak, ini mumpung lagi musim hujan kan ya Pak ya. Musim hujan tuh pasti banyak banjir gitu Pak. Apalagi di Sulawesi Barat yang saya dengar juga ada beberapa daerah ya yang ini. Itu intervensi dari Pemprov bagaimana Pak? Ya, sebenarnya ya kalau kita lihat Sulawesi Barat itu masih 60% kawasan hutan. Iya. Tapi faktanya kira-kira sekitar 50%. Karena ada yang dinyatakan kawasan hutan, sudah pemukiman. Hanya peta saja ya katakan kawasan hutan, tapi sudah pemukiman. Tidak boleh kita hindari banjir itu karena itu adalah alam. Yang penting tidak merusak. Kita kanalisasi, walaupun memang masih ada beberapa. Kemarin ini yang terasa itu adalah Sungai Kalimamuju. Sungai Kalimamuju. Itu membuat tergenang. Tapi yang lainnya kita coba-coba mulai perbaiki. Tapi cuma tergenang ya Pak, nggak yang parah gimana? Nggak ada yang parah. Oke, tapi berarti sampai sekarang aman ya Pak? Aman lah. Kalau hari ini aman ya? Aman. Oke deh Pak, semoga nggak ada kedepannya nggak ada yang kayak gitu lagi ya Pak. Oke, Bapak, kita mungkin sekarang ke potensi daerah. Tadi saya udah dengar sedikit ada coklat, ada kopi ya kan Pak, sama hasil tambang. Gimana strategi Bapak untuk membangun hilirisasi dan memastikan pengolahannya bisa tumbuh di Sulawesi Barat gitu Pak? Jadi PDRB saya itu didukung oleh 48% sektor pertanian dan perkebunan. Itu artinya bahwa peningkatan PDRB itu seiring dengan pendapatan masyarakat saya. Karena masyarakat saya kan banyak di sektor itu. Olehnya itu kami jaga betul dua sektor ini, pertanian dan perkebunan. Walaupun juga sektor perikanan mulai kami kelola. Tapi yang pertama kami jaga adalah kakao. Kemarin itu kakao sempat down karena adanya hama kakao yang susah dikendalikan. Tapi sekarang sudah mulai. Tahun ini saya sekitar 28 miliar untuk saya siapkan bibit kakao untuk saya bagi ke masyarakat. Luar biasa. Dan sementara sudah terbagi. Tapi tahun depan itu pemerintah Kementerian Pertanian mensuplai kakao cukup besar ke Sulawesi Barat. Jadi untuk tahun depan mungkin saya tidak lagi, tapi diambil alih oleh Kementerian Pertanian. Tapi saya akan mencari lagi satu tanaman yang produktif yang mungkin saya akan bagikan, saya adakan kepada masyarakat, yaitu induk apa ya, gula merah itu. Itu karena produk gula merah di Sulawesi Barat itu kualitasnya bagus. Betul banget Pak. Dan pasarnya cukup bagus. Betul. Dengan demikian, karena saya melihat sudah tua-tua semua yang dipanen mereka, ini harus segera diremajakan. Nah dengan demikian saya harus tambah lagi untuk membagikan kepada masyarakat bibit itu. Kemudian sawit. Sawit ini dimiliki oleh dua. Inti adalah perusahaan. Kemudian plasma adalah rakyat. Dan jumlahnya imbang. Jumlahnya imbang. Iya. Kira-kira 50% inti, 50% plasma. Nah, dengan demikian, kalau harga sawit naik, ya masyarakat saya juga sejahtera dong. Karena tidak hanya dimiliki oleh inti. Nah, untuk ke depan saya ingin kembali supaya sawit ini saya menjadi pusat sawit di Sulawesi. Dengan demikian saya ingin tambah supaya kebun sawit di Sulawesi Barat itu bertambah sekitar 100.000 hektar. Kalau dia sudah tambah 100.000 hektar, saya sudah bisa bikin ke satu kawasan industri untuk refinery minyak goreng. Karena sekarang ini kan CPO. CPO-nya dikirim ke Jakarta, minyak gorengnya dikirim ke Sulawesi Barat. Mahal kan? Jadi harusnya sawit di sana menghasilkan CPO, CPO menjadi minyak goreng. Kemudian di kawasan industri juga ada refinery untuk pengolahan
CPO menjadi B40 biodiesel. Iya. Dengan demikian sudah hilirisasi semua. Jadi produk yang keluar dari Sulawesi Barat itu sudah produk jadi semua. Nilai tambahnya kita sudah dapat mulai dari kebunnya, Betul. kemudian pabrik CPO-nya, pabrik hilirnya, kita sudah dapat nilai tambahnya semua. Itu yang saya harapkan. Kira-kira, dan ini perlu investasi. Iya. Dan saya ingin ini Danantara, supaya Danantara kan pemerintah kan, pemerintah yang miliki. Tapi kalau Danantara tidak mau, terpaksa kita tawar ke swasta. Tapi polanya tetap 20% untuk rakyat. Kalau 100.000, 80.000 untuk Danantara, 20.000 untuk rakyat, masyarakat. Dan masyarakat saya adalah masyarakat yang miskin, jangan akan sekarang masuk. Kerjasama dengan transmigrasi, pola itu lebih bagus. Oke. Ini rencana perluasan ini udah sampai mana, Pak? Untuk sawit itu dalam RT RW kita ada 3 kabupaten. Sawit itu di Pasangkayu, Mamuju Tengah dengan Mamuju. Itu RT RW kita. Sedangkan kakao 3 kabupaten juga. Polman, Majene, Mamuju. Kopi, Mamasa dengan Mamuju, dengan Polman. Jadi produk-produk kami itu semua produk ekspor sebenarnya. Kalau nilai ekspor Sulawesi Barat itu triwulan kedua kemarin sekitar 500 juta US. Ya. That's great. Tapi kami tidak bisa pajak. Yang dapat pajaknya Jakarta. Oke. Bapak, kan ada potensi tambang, Pak. Kenapa yang diprioritasin sekarang sama Bapak perkebunan sama pertanian? Itu gini, saya penasaran sih, Pak. Ya begini ya, tambang itu kalau tidak hati-hati dengan mitigasi lingkungan, hati-hati loh. Dan tambang itu, oke, saya hormat, bisa langsung menancapkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Set gitu ya, Pak. Iya. Tapi apakah pertumbuhan itu bermanfaat kepada rakyat? Tidak. Kan ada juga pertumbuhan ekonomi yang sesat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang hanya dimiliki, dinikmati oleh elit. Nah, saya ingin pertumbuhan ekonomi saya itu menetes ke masyarakat. Nah, kalau tambang, mitigasi lingkungannya tidak ketat, saya akan mendapatkan nanti gubangan. Gubangan 30 meter. Oke, Pak. Iya. Dan biasa pengusaha tambang tidak dimiliki orang daerah. Pasti orang Jakarta. Jadi saya ada potensi tambang, bahkan potensi tambang yang paling strategis pun di Indonesia kita miliki. Kita punya uranium, kita punya LTJ Tanah Jarang. Ya. Tapi kalau pemerintah ingin kelola, welcome. Saya tidak inginlah, jangan swasta lah, ya. Karena kalau swasta bukan untuk masyarakat Sulbar gitu masyarakat. Kecuali kalau ada swasta yang ingin izin untuk izin pertambangan rakyat. Saya bisa kasih emas 10 hektar, 20 hektar, 30 hektar boleh. Bisa. Baik. Reasonable sih, Pak, luar biasa. Pak, kita ke pariwisata deh, Pak. Sekarang boleh ya, Pak? Pariwisata di Sulbar ada apa aja, Pak? Yang bagus-bagus. Siapa tahu Jessica kan nanti mau ke situ. Ada apa aja tuh, Pak? Kalau kamu pariwisata, kayaknya punya pulau. Indah, kami punya pariwisata laut. Anda ingin menyelam, tidak kalah dengan Bunaken, tidak kalah dengan Raja Ampat. Ya. Kemudian Anda ingin ke gunung, kami punya Taman Nasional. 100.000 hektar Taman Nasional Ganda Dewata. Anda ingin petualang, silakan masuk di Taman Nasional. Bergaul dengan anoa dan lain sebagainya. Ya. Anda ingin rumah di atas awan, Anda ke Mamasa. Ada semua. Jadi itu. Anda ingin satu pulau, ada orang yang susah jodohnya, Anda masuk di Pulau Karampuang. Ada di sana subur jodoh namanya.
Apa bagaimana tuh Pak? Sumur jodoh. Kalau kau di situ saya mandi, 6 bulan kau sudah kawin. Saya mau ke situ. Iya. Nanti ditunggu ya undangannya Bapak ke sumur jodoh. Iya, siapa? Pokoknya call-in saja saya. Saya akan bawa kamu ke sana. Iya, siap Pak. Bapak, apa strategi Bapak sih untuk membangun branding pariwisata Bapak ya? Nggak cuma nasional ya? Sementara ini saya branding adalah Sande. Ya. Okay. Sande itu adalah budaya heritage kita. Dia adalah perahu layar tercepat di dunia. Dengan demikian saya lakukan setiap tahun ajang lomba Sande itu, ya, dan saya ingin menjadi kalender nasional. Dan kemarin saya koordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Wamen Pariwisata sendiri turun menyaksikan dan memang masuk menjadi salah satu. Tapi ini yang buat dan pelaku utamanya lokal kan Pak? Masyarakat. Iya. Masyarakat. Ya. Dan kemungkinan besar tahun-tahun depan itu sudah ada yang ikut dari mancanegara. Itu yang Sande itu. Kemudian tentu kita juga sementara masuk di apa namanya Ken ya. Ken itu untuk pariwisata beberapa ada kita angkat berbagai produk katakanlah tenun. Ada 3 tenun, tenun tua di Sulawesi Barat, yaitu sarung sutra, mandar, kemudian sekomandi, kemudian sambu. Nah, ini ada tiga tenun tradisional yang saat ini mendunia dan itu laku di Bali. Baik. Pak, gimana kesiapan infrastruktur dan SDM ya yang ada di Sulawesi Barat untuk mengembangkan pariwisata di Sulbar ini Pak? Kesiapan SDM-nya? SDM-nya sih mulai kita perbaiki. Karena menjual pariwisata juga digital sekarang. Iya betul sih Pak. Berarti marketingnya mesti ini ya. Kemudian infrastruktur yang lain memang kalau mau pariwisata bagus, ya yang mendukung utama itu adalah penerbangan. Yes, betul. Yang kedua jalan. Yang ketiga hotel. Hotel oke. Saya sampai dengan hotel bintang 4 ada. Penerbangan masih terkendala. Saya tadi baru dari Garuda minta 2 kali Jakarta 1 minggu, 2 kali Jakarta. Saya belum ada langsung Jakarta. Harus masih Transit Jakarta, ya? Makassar, Mamuju. Baru Mamuju. Jakarta, Balikpapan, Mamuju. Baik. Jadi belum ada. Belum ada yang langsung ya? Jadi biasa kita kehilangan waktu 6-5 jam untuk menuju Mamuju, Jakarta. Sedangkan harusnya kan 2 jam saja toh. Betul Pak. Infrastruktur jalan masih banyak yang rusak. Apalagi pemotongan anggaran sekarang, saya tidak bisa buat lagi apa-apa ini. Jadi jangan samakan seluruh daerah yang punya apa namanya, punya uang di bank banyak. Kalau kita ini di Sulawesi Barat, yang tersimpan di bank itu hanya gaji pegawai yang belum dibayarkan kan. Jadi saya kira pemerintah Jakarta juga adil dong. Jangan samakan semua seperti DKI Jakarta yang 14 triliun. Memang kan dia kaya. Kalau kita ini enggak. Jadi kebijakan-kebijakan seperti itu tidak boleh menyeluruh. Sudah tertinggal, tidak berpihak lagi ya susah. Oke Pak, masih di pariwisata ya. Turis banyak yang datang Pak? Dari luar? Belum. Atau belum ya? Belum. Berarti memang harus digencerin ya marketing keluar ya Pak ya? Karena kita ingin apakah dari Bali atau dari mana, Makassar, Toraja, Toraja Mamasa, baru keluar di Mamuju. Tapi Mamasa Torajanya ini jalannya belum tembus. Nah kalau ini tembus. Tapi ada rencana Pak mau di? Sementara saya kerja, tapi tidak cukup uang saya, perlu bantuan Jakarta. Kalau ini tembus, maka perputaran wisata itu enak. Iya betul banget sih Pak. Kan tidak enak dari Makassar, Toraja, balik lagi ke Makassar kan? Iya, yang penting transportnya udah enak, jalannya mudah gitu ya Pak. Harusnya dari Makassar, Toraja,
Mamasa, Mamuju, Balikpapan. Nah, itu enaknya. Padahal potensi pariwisatanya cakep-cakep banget ya. Cakep. Oke. Oke deh Pak, kalau kayak gitu Pak. Mungkin ini untuk terakhir aja sih Pak. Setelah perjalanan panjang Bapak sebagai putra daerah, habis itu sekarang udah jadi pemimpin, jadi gubernur Sulbar gitu ya Pak. Kira-kira apa sih yang ingin Bapak wariskan gitu untuk masyarakat Bapak, dan pesan yang ingin Bapak titipkan mungkin ke masyarakat, terutama ke anak-anak muda ya, Pak? Tentu kita ingin mewariskan cerita yang baik. Saya ingin setiap pemberhentian itu ada kesan. Jangan pada saat kita berhenti, orang potong ayam, alhamdulillah sudah pergi. Jadi kita ingin itu sudah setiap pemberhentian ada kesan, ada cerita baik. Dan saya juga pernah memimpin daerah 10 tahun. Alhamdulillah ada legacy yang saya tinggalkan dan diingat rakyat. Dan menyebabkan saya sampai pada titik ini. Iya, walaupun saya pernah gagal 1 kali. Tapi kegagalan itu bukan harga mati, bukan kiamat. Luar biasa. Kita tidak pernah akan bisa kuat tanpa satu ujian yang kuat, besar. Saya kira itu. Tidak mau muluk-muluk saya lah, kira-kira itu aja. Bapak ingin dikenal sebagai gubernur yang seperti apa sih Pak? Ya, gubernur yang baik. Yang baik, benar. Benar. Salah. Gubernur yang baik. Saya juga tidak suka dramatisasi. Saya main media sosial, tapi saya tidak pernah ingin mendramatisir saya punya kehidupan. Apa adanya saya. Ya. Oke, baik deh Pak. Ya, kalau Jessica sih tinggal nunggu undangan ke Sulbar aja sih ya Pak ya. Ke Sumur tadi sih masih menarik sih. Oke, ya udah Pak, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol di Nusa Raya sama Jessica hari ini. Semoga juga doa kami dan tim juga, semoga visi misi Bapak ke depannya juga bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Sukses terus Kompas. Sukses terus, amin. Kompas ini menjadi Kompas dunia jadinya. Waduh. Oke, terima kasih banyak Pak ya. Oke. Sahabat Kompas.com, terima kasih udah nonton Nusa Raya bersama saya Jessica kali ini, dan tadi juga udah ditemenin sama Gubernur Sulawesi Barat. Kita ketemu lagi lain waktu. Salam Nusa Raya, semangat Bhinneka Indonesia Raya.